berterima kasih Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya yang sepanjang masa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu di sepanjang hidupku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Inang harapkan adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita. Adik-adik, Inang senang loh bisa kembali bersama-sama dengan adik-adik untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ayo dipersiapkan dirinya adik-adik, semangat ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ayo adik-adik ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus yang maha baik, karena kasih setiamu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Di sini kami anak-anak-Mu sudah mempersiapkan diri. Kami mohon Yesus, Roh Kudus-Mu lah yang mengajari kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di Lukas pasal 9 ayat 28 hingga ayat 36. Ayo dibuka Alkitabnya adik-adik. Mari kita baca secara bersama-sama. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum Inang menyampaikan firman Tuhan, supaya kita tambah semangat, ayo kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus, yes. Yesus, Yesus, yes. Iya, pintar adik-adik. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini menjelaskan banyak tokoh. Pada saat Yesus pergi ke suatu gunung dan berdoa, diikuti oleh murid-muridnya 3 orang, apa yang terjadi? Ketika Yesus berdoa, ada di situ yang namanya Musa. Musa artinya adalah yang diangkat atau diambil dari air. Lalu kalau kita mendengar nama Musa, yang muncul di ingatan kita adalah Musa adalah seseorang yang dipanggil dan dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel yang pada saat itu tertindas, memimpin bangsa itu untuk keluar dari tanah Mesir. Lalu nama yang kedua adalah Elia. Siapa adik-adik? Elia. Apa arti nama Elia? Elia artinya Tuhanku adalah Allahku. Elia dipanggil dan dipilih untuk menjelaskan, membawa bangsa yang pada saat itu lupa kepada Tuhan. Apalagi dia harus berhadapan dengan Raja Ahab, supaya bangsa itu kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Maka Elia harus memimpin
bangsa itu akhirnya kembali kepada Tuhan. Tadi kita mendengar ada 3 nama murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Yesus pergi ke gunung. Sementara Yesus berdoa, sedangkan murid-muridnya tertidur. Ketika mereka bangun dan mereka melihat ada di situ Tuhan Yesus, ada di situ Musa dan Elia, Petrus mengatakan apa? Dia akan mendirikan 3 kemah. Apakah mungkin sementara mereka sudah naik gunung dan tidak ada persediaan? Hal itu sebenarnya menunjukkan bagaimana Petrus bahagia, tetapi dia tidak mampu mengendalikan diri. Hanya sekedar diucapkan, tetapi tidak mau melihat realita atau kenyataan yang harus dilakukan adik-adik. Lalu ketika Petrus mengatakan itu semua, datanglah sesuatu yang berbentuk awan. Lalu Musa dan Elia yang mereka lihat itu kembali ke awan. Tapi ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mau mengajarkan kepada kita semua yang pertama, bahwa Yesus yang datang ke dunia ini lebih tinggi dari Musa dan Elia ataupun nabi-nabi lainnya. Mengapa Yesus lebih tinggi? Karena Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia ini untuk menyempurnakan apa yang telah diperbuat oleh orang-orang atau nabi-nabi atau para pelayan lainnya yang sebelum kedatangan Yesus. Sehingga dapat dikatakan kesempurnaan ada di dalam Yesus. Yang kedua, mau dikatakan Yesus adalah anak Allah. Yesus dengan Allah satu, tidak dapat dipisahkan. Karena Yesus yang datang ke dunia ini adalah Allah yang mau menunjukkan inilah sebenarnya yang harus dilakukan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah diberitahukan mengenai kehadiran, mengenai Yesus, apa yang diperintahkan? Dengarkanlah dia. Begitu juga anak-anak Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan yang mau mengatakan saya mau selalu mengikut Yesus. Yang harus dilakukan adalah dengarkanlah dia. Dengarkanlah perkataan Yesus. Berikanlah telingamu, berikanlah hatimu, berikanlah hidupmu untuk mendengar perkataan Yesus, untuk membaca firman Tuhan. Lalu sebagai orang yang sudah mau mendengarkan perkataan Yesus, harus menjadi orang yang setia. Harus menjadi orang yang terus mau mengikuti Yesus. Dan kesetiaan itu nampak melalui mau melakukan perintah Tuhan. Mau bersaksi, mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Orang yang mau bersaksi, dia adalah orang yang mau melayani. Melayani yang bagaimana? Mau menolong teman-temannya,
mau menghormati orang tuanya, membantu orang tuanya, membantu saudara-saudaranya, menjadi anak yang sopan, ketika mau menolong, ketika mau melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan, dia mau melakukannya dengan ketulusan hati. Kenapa? Karena dia tahu dia telah percaya kepada Yesus dan dia telah diselamatkan oleh Tuhan. Semuanya itu adalah hal yang luar biasa. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita bersama-sama mau melayani. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan takut untuk menjadi orang yang melakukan yang terbaik. Karena apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lelah untuk berbuat baik. Jangan berhenti untuk menyatakan kebenaran. Jangan takut untuk menegakkan keadilan. Karena ada Allah yang maha tinggi selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan Yesus yang maha baik. Karena kasih setiamu yang masih kami rasakan dan kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang patut disembah, Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami supaya kami mau mendengarkan perkataan-Mu. Kami mau memberikan hati, pikiran kami, seluruh jiwa dan raga kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, dan juga para pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikanlah kepada mereka kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga keluarga kami tetap dalam keadaan sehat dan mau bersama-sama kami seluruhnya memuji memuliakan nama-Mu. Masa depan anak-anak-Mu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kesalahan yang telah kami berbuat dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nama saya Rafael Alexander Sinaga. Kali ini saya akan membagikan satu ayat firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 119 ayat 105. Yang isinya adalah, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman, nama saya Nicholas Abednego Sinaga. Kali ini saya akan membagikan satu ayat firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 119 ayat 105. Yang berisikan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkatkan pujian kita kembali. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dengan juru selamatku,
dengan ayat benar.